Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Sebelum kita lanjutkan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalian sudah siap? Yuk kita lanjut. Selamat datang di kelas PKN dengan materi yang akan membuat kalian semakin cinta tanah air Indonesia. Materi kita kali ini adalah tentang perjuangan bangsa Indonesia. Merdeka! Oh, mantap semangat kita hari ini. Anak-anak, kita akan mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Kita akan memutar waktu mundur pada kejadian-kejadian yang bangsa Indonesia alami sebelum kita ada. Peristiwa pertama, Budi Utomo. Sejarah mencatat bahwa Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang ada di Indonesia. Pembentukan Budi Utomo ini berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan suatu kampanye di kalangan priyayi Jawa di tahun 1906 sampai 1907. Tujuan kampanye dari Wahidin yaitu buat bisa menyadarkan kaum priyayi atau bangsawan kalau mahasiswa adalah seseorang kaum terpelajar yang akan membutuhkan bantuan dana pendidikan. Selain itu juga sangat dibutuhkan suatu usaha buat meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Peningkatan itu akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar yang tugasnya buat bisa membiayai para pemuda yang cerdas tapi nggak mampu melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi. Pada akhir tahun 1907, Wahidin kemudian juga bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan itu, Sutomo melanjutkan pembicaraannya dengan Wahidin dan teman-temannya di Stopia dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari Dr. Wahidin tersebut. Tujuan awalnya yang cuma mendirikan suatu lembaga yang akan mengelola dan buat para pelajar, lalu berkembang menjadi suatu organisasi pelajar. Istilah Budi Utomo sendiri terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau juga tabiat, dan Utomo yang juga berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo juga bisa diartikan sebagai suatu perkumpulan yang akan mencapai suatu keluhuran budi tersebut. Budi Utomo merupakan suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Sutomo menjelaskan gagasannya mengenai pembentukan suatu organisasi kepemudaan. Ia juga mengatakan bahwa masa depan bangsa dan negara ini ada pada para pemudanya. Atas dasar itu, maka lahirlah suatu organisasi Budi Utomo. Hari lahir Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Beberapa tokoh dari Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo sebagai pendiri Budi Utomo karena namanya selalu dihubungkan dengan kebangkitan organisasi ini. Dan beliau juga yang memprakarsai suatu organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para pemuda Stopia. Kemudian Dr. Sutomo. Dr. Sutomo adalah salah satu tokoh penting pendiri Budi Utomo. Beliau adalah seorang dokter yang aktif dalam politik dan dermawan. Beliau adalah ketua organisasi Budi Utomo. Berikutnya adalah Suraji. Beliau merupakan salah satu pelajar Stopia yang mahir berbahasa Jawa. Beliau menjadi perantara di antara para pelajar yang aktif di perkumpulan Budi Utomo dengan masyarakat yang sehari-hari hanya mampu menggunakan bahasa Jawa. Sebelum muncul nama Budi Utomo, beliaulah yang mengusulkan dua nama, yaitu Eko Projo dan Budi Utomo. Hal itu disampaikan beliau saat Dr. Wahidin Sudirohusodo mengunjungi Stopia. Gunawan Mangunkusumo. Beliau adalah adik dari Cipto Mangunkusumo. Beliau seorang yang sangat solidaritas dengan orang lain, cerdas dan pandai membuat tulisan. Peristiwa berikutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu
tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan bangsa Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam keputusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi dari ketiga keputusan Kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Kemudian Sugondo membubuhi paraf setuju pada secari kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Sejak tahun 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk diperingati sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Bicara soal isi dari Sumpah Pemuda berarti kita berbicara tentang hasil kesimpulan dari Kongres Pemuda II yang menegaskan para pemuda dari berbagai daerah di seluruh Nusantara bersumpah untuk bersatu atas nama tanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Momentum ini seolah-olah menjadi simbol berdirinya sebuah ikatan emosional yang sakral di antara puluhan suku bangsa, di mana setiap perwakilan dari masyarakat seluruh Nusantara melepaskan identitas kedaerahan mereka masing-masing untuk berjanji akan bersatu dan berjuang bersama atas nama identitas kebangsaan baru, yaitu bangsa Indonesia. Lantas mengapa bahasa Indonesia atau Melayu modern menjadi bahasa persatuan? Alasan yang pertama adalah bahasa Melayu merupakan lingua franca. Lingua franca atau bisa juga disebut sebagai bridge language adalah sebuah bahasa yang secara sistematik digunakan untuk sarana komunikasi antara pihak-pihak yang tidak memiliki kesamaan bahasa. Yang kedua, mempunyai prinsip sebagai bahasa pemersatu. Walaupun bahasa Melayu adalah lingua franca, tapi bahasa Melayu bukanlah bahasa mayoritas penduduk Nusantara. Pada saat itu, bahasa dengan penutur terbanyak adalah bahasa Jawa yang secara demografis digunakan oleh hampir separuh populasi. Lantas kenapa bukan bahasa Jawa saja yang menjadi lingua franca? Hal ini dikarenakan karena perintis perjuangan Indonesia sudah menyadari bahwa prinsip untuk mempersatukan keanekaragaman bukanlah sesederhana mengikuti mayoritas. Para tokoh Sumpah Pemuda pada saat itu lebih memilih menggunakan bahasa yang sudah meluas, yang diketahui dan digunakan dari ujung barat hingga ujung timur Kepulauan Nusantara, yang tanpa disadari selama ratusan tahun terakhir telah menjadi pengikat tali perdagangan antar berbagai suku bangsa di seluruh Nusantara. Alasan ketiga adalah prinsip egalitarian atau kesetaraan yang diperjuangkan para tokoh nasional. Bahasa Indonesia dianggap sebagai simbol penting dalam mempersatukan keanekaragaman suku bangsa, bentuk identitas nasional bangsa, dan semangat menentukan nasib sendiri untuk melepaskan diri dari kolonialisme.
peristiwa selanjutnya merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan. Sejarah proklamasi kemerdekaan dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kejadian itu menunjukkan adanya konflik antara kelompok golongan tua dan muda untuk menentukan waktu proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera didapatkan, sedangkan golongan muda menilai proklamasi harus dilaksanakan mengingat Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Akhirnya, golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai golongan tua ke Rengas Dengklok. Alasannya karena para pemuda menilai Soekarno dan Hatta adalah tokoh penting sehingga keselamatannya harus dijaga. Kemudian di tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya sepakat bersedia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dijemput oleh Ahmad Subarjo, mereka pun kembali ke Jakarta. Rombongan tersebut akhirnya tiba di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan melakukan perundingan. Di ruang makan Laksamana Maeda, tokoh-tokoh nasional tersebut berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Adapun tokoh yang berkumpul saat itu adalah Soekarno, Sudiro, B.M. Diah, Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Hatta. Teks proklamasi pun berhasil disetujui pada pukul 4 dini hari. Setelah itu, naskah proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Berikut merupakan isi dari teks proklamasi. Nah, tentu kalian sudah hafal ya isi dari proklamasi. Setelah pertemuan dini hari tersebut, Soekarno mengusulkan agar naskah dibacakan di lapangan Ikada. Namun Soekarno menilai pembacaan proklamasi lebih aman dilakukan di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Detik-detik proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepat pukul 10 pagi. Hari itu juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, yaitu 9 Ramadan 1364 Hijriah. Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan teks proklamasi. Suasana rumah sang proklamator juga dipadati oleh sejumlah orang sebagai saksi. Setelah pembacaan proklamasi, tampak Soekarno mengucapkan syukur kehadirat Allah. Selain pembacaan teks proklamasi, di hari yang sama mereka juga mengadakan pengibaran bendera merah putih yang sudah dijahit oleh istri sang proklamator, yaitu Ibu Padmawati. Pengibar bendera pusaka adalah Letnan Kolonel Latif Hendraningrat, Suhur Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Beliau adalah istri dari Sayuti Melik, sang pengetik naskah proklamasi. Beliau merupakan seorang wartawan, penulis, dan guru. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pun selesai pada pukul 11 siang. Merdeka, merdeka, merdeka! Pekik merdeka bergema di mana-mana, mengirimi rasa bahagia sebagai negara merdeka. Setelah berabad-abad kita dijajah oleh negara lain, jutaan nyawa menjadi korban, tak terhitung juga berapa banyak harta yang sudah hilang. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pahlawan bangsa, para pahlawan yang kita kenal ataupun pahlawan yang tak dikenal. Semoga Allah menempatkan kalian di tempat terbaik di sisi Allah. Nah, anak-anak hebat, untuk lebih menambah kecintaan kalian tentang negara kita Indonesia, yuk kita lanjutkan untuk menyimak materi wawasan Nusantara berikut. Pengertian wawasan Nusantara adalah merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional. Jika dicermati secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Arti dari kata wawas
yaitu pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Sedangkan kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Lalu arti dari antara berarti dua benua dan dua samudra. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan nasional atau Nusantara. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Di dalam garis besar haluan negara atau GBHN dijelaskan bahwa apabila hakikat dari wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ialah satu kesatuan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Ada 6 asas wawasan Nusantara yang penting untuk dipahami. Yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia hendaknya mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, ketika seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Yang kedua, keadilan. Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, ataupun sosial. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani dalam berpikir dan bertindak sesuai fakta serta kenyataan yang sesuai ketentuan wajib dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Berikutnya, solidaritas. Adanya sikap solidaritas menjadi sebuah bentuk kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta berkorban demi kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap solidaritas juga sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan tentunya tanpa menghilangkan ciri serta karakter budaya setiap daerah. Kelima, kerjasama. Dengan adanya kesadaran akan tujuan serta kepentingan yang sama, maka dapat menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Yang keenam adalah kesetiaan. Kesetiaan juga termasuk salah satu dari asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan tersebut bisa diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan dengan tujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara yaitu sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi dari wawasan Nusantara sendiri terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama sebagai wawasan pembangunan. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang kedua sebagai konsep ketahanan nasional. Konsep ini memegang peranan penting di dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Lalu wawasan Nusantara juga mempunyai fungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat sebagai wawasan kewilayahan. Termasuk di dalamnya pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain.
Sebenarnya secara umum tujuan dari Wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Tujuan itu dilakukan dengan tindakan dan perilaku masyarakat yang selalu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, suku bangsa ataupun daerah. Demikian penjelasan dari Ibu Nurmi. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.